Gimana? Masih bisa napas nggak? Iya, tapi kamu bisa teratur nggak? Saya soalnya tidak suka tipikal. Jawab, makanya Loh. jawab saya. Kejadian 2 ayat 24 itu yang saya tunggu loh dari tadi. Oke, udah ya. Nggak usah lari kemana-mana. Iya. Kamu kan gini deh ya. Kamu kan membuktikan di mana Ehad itu adalah tunggal satu-satunya, itu kan? Makanya saya bawa Sakaria. Tunggal satu-satunya Aduh. dalam kesendirian. Kok Anda Parah kurang kali ngerti ini orang ini ya. pertanyaan saya? Kenapa kamu kesurupan? Nggak santai lah. kesurupan. Justru saya Kalau nggak sangat kesurupan, detail loh. Sama setiap perkataan Anda itu saya sangat detail saya dengarkan. Dah gitu aja teman-teman. Jadi karena lawak saya aja. karena saya nggak Itu suka. nggak akan mampu sama Tritunggal ya, akan begini stucknya itu jadinya itu merasa tersakiti, merasa dipotong-potong. Iya, karena nanti diskusinya kayak preman. Karena mengatakan apa nih di dalam Credo Athanasian Athanasian dikatakan sang Bapa adalah Allah, sang Anak adalah Allah. Ini bicara hakikat. Ketika Anda mengatakan Allah itu adalah pribadi yang dijadikan sesembahan, itu nggak ada bedanya Anda dengan penyembah berhala, ya. Karena Allah ini adalah sebutan umum yang mana digunakan bahasa yang saya bisa tunjukkan di dalam Ortodoks Syria, yang di situ dikatakan Allah itu sudah terlebih dahulu digunakan oleh kekristenan. Dan juga di sini dijelaskan gereja Ortodoks Yunani pun mengatakan apa ini saya bacakan ini karena penting. Gereja Katolik pun mengatakan tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah, satu sesembahan. Ketika Anda mengatakan ada 3 Allah, Anda harus membuktikan ada 3 kehendak ilahi yang berbeda. Jadi kan ada 3 pribadi nih, harus bertentangan. Makanya itu dihitung. Tetapi kalau Allah yang esa, Allah yang kompleks, nanti saya kasih tahu arti dari esa itu apa. Saya sudah sering kali menjelaskan itu. Maka haruslah sang firman ini menyatakan Bapa adalah sumbernya. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia di situ menyatakan bahwa sang Bapa itulah yang menginginkan ya atau menyatakan kehendaknya melalui sang Anak. Itu yang membedakan kekristenan dengan penyembah batu. Kalau kamu jadi konsepnya penyembah batu, yaitu deritamu sendiri Malikil. Nih, gereja Ortodoks Yunani ini gereja tua loh yang saya kasih tahu. Bukan gereja abal-abal. Mengatakan apa? Doktrin dasar dari kekristenan dalam buku Our Orthodox Christian Faith, gereja yang sama berkata, nih, Allah adalah suatu kesatuan 3 serangkai. Sang Bapa adalah Allah sepenuhnya, sang Anak adalah Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Jadi Trinitas dianggap sebagai 3 pribadi dalam satu Allah. Ini jelas, ya. Jadi gini, ini saya langsung kutip aja supaya cepat ya. Di sini saya mengutip dari pendapat dari Stephen Tong. Dia mengatakan Tritunggal itu berarti ini yang tadi Anda pelintir-pelintir di dalam Perjanjian Lama. Di sini dikatakan apa? Nih saya tunjukkan. Langsung aja ya, bentar. Ini. Sona, bentar. Ini saya langsung kutip dari perkataannya aja. Bentar ya, dari Berkov, Stephen Tong. Ini menjelaskan tentang monoteis, terus bentar ya, karena cukup banyak. Oh, di bawah, saya baru ingat. Nih. Nih ya, menurut Stephen Tong, waktu Allah menyebutkan dirinya sendiri dengan sebutan kita, dia menyatakan dirinya sebagai pencipta, kreator. Ini bicara tentang Allah yang esa ya. Dia juga menyatakan dirinya sebagai penebus atau redeemer dan pewahyu sebagai revealer. Ya, jadi ketika Anda mengatakan mana tertulis bahwasanya firman itu penebus, mana itu apa? Itu imam besar mana? Loh, di dalam Perjanjian Lama Anda baca di dalam Ibrani 10 ayat 1 itu masih bayang-bayang, Dek. Kok kamu mintanya langsung spesifik? Itu masih bayang-bayang, tetapi saya bisa menunjukkan bagaimana firman itu datang, bagaimana firman itu yang menjadi pengantara untuk berkata-kata itu. Ya, masih belum selesai. Jadi sabar ya.
Jangan kepanasan. Nih saya mau langsung tunjukkan aja. Misalkan ini ya, tadi kata ehad ya. Tadi kan Anda mau mengatakan satu biji nih. Di sini saya langsung pakai ini aja, nanti kalau mau saya tunjukkan sampai di Bible Hub-nya seperti apa. Jadi langsung kita praktekkan, saya ajarin Anda. Ya, di sini dikatakan kata yang dipakai dalam Ulangan 6 untuk esa atau satu adalah ekad, yaitu suatu kata Ibrani yang tidak pernah dipakai dengan maksud one in isolation atau satu dalam kesendirian. Ini kan maunya Anda, bro. Ini udah langsung saya jawab loh. Maunya Anda kan seperti RT 6. Ya. Ternyata apa di sini dikatakan? Kata yang sama dipakai untuk menyingkapkan kehendak Allah. Ini bahasa nih, kita bicaranya tentang bahasa. Bagi suami istri, yaitu supaya mereka menjadi ehad atau satu. Tapi satunya apa di sini diartikan di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Itu adalah dua pribadi, yaitu antara istri dan suaminya. Itu menjadikan satu. Menjadi satu ini apa di situ dikatakan? Ehad. Artinya apa di situ untuk pemaknaan suami dan istri itu disatukan. Makanya ketika Islam pun mengatakan arti dari tauhid itu satu, ya gabrul. Artinya ehad itu adalah disatukan. Kok Anda jadi Islam salah, Kristen salah? Anda ini belajar di mana sih? Lalu di sini kan apa? Kesatuan dimiliki oleh tiga pribadi, itu artinya tak terpisahkan satu atau esa adanya. Nah, sekarang sumber Anda apa? Saya menunjukkan sumber yang gereja katakan, dan ini berdasarkan dari linguistik, gitu ya. Kalau Anda cuman pakai otak Anda yang dangkal, bukan linguistik, ya tidur saya, bro. Mending saya mending saya main sama kucing aja, saya kasih makan kucing saya. Anda kasih literatur mana yang dikatakan esa itu adalah satu dalam kesendirian. Nih, silakan. Ya. Lalu nanti kalau Anda mau bicara tentang pribadi juga banyak saya. Bahkan saya tanpa menunjukkan sumber pun terlalu mudah. Silakan ya, saya minta data. Mana kata esa adalah satu dalam kesendirian. Iya, oke. Ini Dek ya. Aduh. Ini ya di dalam Sakaria. 14. Nih. Saya kasih originalnya dulu ya, biar ada esa-esanya, ada ehad-ehadnya. Sakaria 14 ayat 9. Fehaya Yudhefafe Lemelek Al-Kal Ha-Ares Bayom Hahu Yiye Adonai Yudhefafe Ehad. Nah, Adonai Yudhefafe Ehad. Usemo Ehad. Nah, dari terjemahan Tungtung Sakaria 14 ayat 9, ini terjemahan Tungtung ya, saya ambil. Maka Yudhefafe akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yudhefafe adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, jadi kamu kebanyakan baca buku bapak-bapak gereja, makanya kamu lupa ayat Alkitab. Oke. Kedua, kalau kamu berkata bahwa lo jangan dipotong dulu. Oh, masih belum, kirain udah itu doang. Ya lanjut. Lah, kamu bilang kata pribadi Allah tidak mungkin berpribadi. Maka konsekuensi dari narasi itu, Yesus itu bagimu bukan Allah, karena Yesus itu adalah pribadi, hipostasis. Dia adalah hipostasis, substance, ya. Nah, lalu Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu oknum. Aku dan Bapa itu satu. Kata hen itu oknum, one, satu oknum. Ini sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sama. Kata hen yang soresnya heis, ya, ini sama. Jadi kata heis itu satu-satunya. Itu one, nih oknum. Jadi aku dan Bapak itu satu oknum, hen. Nah, contoh ya, saya jangan potong lah kawan ya. Saya kasih contoh pembanding gini. Contoh di dalam Matius 5 ayat 29 ya.
Matius 5, ini contoh-contoh kata ya, contoh kata hen yang dipakai. Nih, Matius. Begini, kalau mau diskusi, percaya kepada Alkitab, jangan percaya isi kepala bapak gereja atau teolog modern. Alkitab yang dijunjung tinggi harusnya, bro. Matius 5 ayat 29. Karena pemahaman teolog-teolog modern bisa salah dan pasti salah kalau tidak berdasarkan ayat Alkitab. Nih, ayat 29 ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu. Nah, satu di sini berbicara hen. Jadi hen itu oknum yang real, satu dari anggota tubuhmu. Hen ya, Matius 5:29. Sama dengan kata hen di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu hen. Nah, jadi satu oknum, bukan satu gentayangan, satu oknum. Jadi oknumnya adalah Tuhan Yesus itu. Kita lihat ya, Matius. Jadi aku dan Bapak itu satu oknum, yaitu Bapak itu adalah Yesus itu. Karena Yesus itu adalah Bapak maupun anak. Nah, gitu. Ntar kita buka ya. Jadi tentang ehad kan sudah di banyak-banyaklah baca Alkitab. Nah, saran saya jangan terlalu banyak baca buku-buku Bapak gereja karena bisa menghipnotis ke jalan yang salah. Oke, Matius 5 ayatnya ke-29. Oke. Nah, silakan saya kasih waktu kamu untuk mencari pembanding kata hen loh. Sengaja saya narasikan. Oh ya, udah. Oh, kalau sebentar saya udah dulu. langsung, bro. Oh, masih Sebentar. belum. Oh ya udah lanjut. Loh. Iya ya. Kok saya bisa tenang mendengarkan kamu langsung kepanasan? Gimana sih? Hah? Enggak ada yang kepanasan. Saya kira udah. Kalau Anda masih kasih saya waktu, nggak perlu, bro. Nggak perlu waktu, saya langsung. Kamu bicara panjang-panjang, saya nggak nyela kok. Oke. Iya, ya udah. Kalau kamu tadi kan bilang saya kasih Anda waktu loh, nggak usah kasih saya Loh, waktu. Kalau kamu udah bukan. selesai, saya langsung maju. Saya kasih kamu waktu, sengaja saya begini supaya kamu cari Oh, pembanding. kamu mikir dulu. Mau Bukan, lama-lamain supaya bisa mikir. Waduh, parah. Tadi belum Anda jawab loh. Kenapa di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 di situ ada dua pribadi malah dikatakan sebagai ehad? Itu yang saya tanyakan. Oke, sudah. Loh, kalau Sebentar. satu Ya, biasa, sebentar dulu kalau lah. disatukan Loh. itu loh. Kok kejang-kejang Itu sih kan ini orang ini? lebih khusus lagi. Santailah kawan. Nah. Ya. Nih, jadi kata hen di Ya. dalam Matius 5 ayat 29 kata hen ya, satu oknum, satu anggota tubuh, satu oknum nih jelas ya. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 30 bahwa Bapa dan Anak itu satu oknum, yaitu Yesus Kristus. Oke, saya sudah jelaskan. Lalu kamu bawa ke Kejadian gini dek ya, ini Kejadian 2. Aduh, tapi kan saya sudah buktikan ya, ehad itu satu-satunya ya dek ya, ada ya, dicatat tadi Sakaria 14 ayat 9. Nah, Sakaria Kejadian 2 ayat 34. Ayat berapa tadi? Kejadian berapa? Kejadian 3. Waduh, nggak nyimak ini gimana? Iya, santai aja. Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Oke, udah. Nah, Saya aja catat loh. Iya, Matius iya. 5:29, Zakaria 14 ayat 9, Yohanes 10 ayat 30. Saya catat. aduh. Iya, santai, oke. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Jadi ehadnya bukan di sini, ehadnya di sini, menjadi satu hubungan. Oke, Satu. sudah. Santai. Jadi gini, Itu kita lihat. satu daging itu apa? Waduh, Aduh, itu dua santai. pribadi kok malah dibilangnya satu daging, gimana sih? Ini kok nggak bisa teratur sih? Loh, Gimana gimana sih? kamu bilang Iya, bukan pribadi? saya jelaskan dari Lalu di original. situ ada pribadi laki-laki dan pribadi perempuan. Di situ Parah. dikatakan satu daging, ehad. Bisa teratur nggak? Loh, itu yang saya tanya. Bisa teratur nggak? Ya, yaudah. Anda jawab, saya tunggu Oke. ya. Sampai Kalau 2000 tahun ke depan. kamu memaksakan satu daging, saya kasih sampelnya begini dek ya, gini. Ya, kalau kamu ngotot satu daging gini nih, kayak gini nih dek. Nih, oke. Ini contohnya. Tapi di sini sudah kelebihan satu. Nah, ini kelebihan satu.
Ya anggaplah tutup Nah, itu satunya. kamu. Lah sebentar Kamu dulu satu lah. badan, Aduh. kepalanya tiga. Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak, Yesus adalah Roh Kudus. Itu Waduh, kamu. parah ini orang ini nggak bisa diskusi ini Oh, orang ini. kamu kasih wajahmu sendiri di situ. Parah kamu ini. Aduh. Wanes, Wanes. Bisa diskusi nggak? Santai lah Saya kawan. kasih wajahmu di situ loh. Kamu kan kasih wajahmu. Kan Iya kasih kan? wajahmu. Itu Aduh, kan fotomu itu. Kamu tunjukin fotomu sendiri, aduh. pemahamanmu. Ada satu badan tiga kepala. Yesus itu dikatakan Bapa, Yesus itu dikatakan Anak, Yesus dikatakan Roh Kudus, itu kan kamu. Kalau saya enggak, saya keesaan. Jelas saya pemahaman gereja. Ayo jawab kamu. Iya santai lah, jangan dipotong. Ketika kamu bicara saya diam kok. Boleh teratur ya, oke? Nah, kamu kan memahami Kejadian 2 ayat 24, ya. Kan saya ikuti mau kamu nih. Katamu kan kamu ngotot satu daging. Itu satu daging apa? Nah, saya ilustrasikan kalau kamu mentok di satu daging, jadi menyatu kayak begini nih. Jadi dua kepalanya, dua kakinya dan Selesai dua kaki. kamu Maliki, Aduh, Maliki. Kamu mau ini halusinasi ini apa orang sih? parah sekali nih orang ini. Enggak, Jangan saya dulu. udah menjelaskan itu keimanan Anda yang sedang Anda fitnahkan. Orang Kristen Parah Tritunggal ini. nggak ada yang ngomong kayak begitu. Itu jelas si Kristen odong-odong. Mana mungkin pemahaman pagan? Makanya tadi saya bilang pagan. Kamu taruh dalam kekristenan yang nggak nyambung. Itu pemahaman para dewa itu Anda. Gini aja, ada tungtungnya Anak, aku yang tidak dapat punya berkata-kata dari diriku kualitas. sendiri. Tetapi Bapak, aku adalah Bapak. Itu kan pemahaman pagan, bro. Oke, Yang kayak sudah. drama-drama gitu. Iya. Kamu jangan kebanyakan baca drama lah. Jadi baca Alkitab kayak drama jadinya. Udah? Begitu aja, bro. Bagaimana saya mau selesai kalau kamu motong kawan? Loh, orang-orang Anda itu belum jawab loh pertanyaan saya. Saya mau jawab Kejadian 2 ini. ayat 23 sampai Saya mau 24. jawab, masalahnya Kenapa ada Anda dua motong. pribadi. Aduh, parah Di situ ini. ada dua daging tapi malah dikatakan jadi satu daging. Gimana ceritanya? Jadi satunya satu apa di situ? Satu apa? Ayo. Loh, makanya saya itu tanya. Tadi saya Nah, udah kasih makanya tahu. saya Di jelaskan. situ Itu dikatakan satu. disatukan. Makanya pemahaman Islam pun mengatakan ehad itu bukan satu dalam kesendirian. Saya minta itu loh, satu dalam kesendirian, satu dalam kesendirian. Anda udah pikun atau gimana? Coba dijawab. Oke, Coba dijawab saya sampai ulangi. 2000 tahun ke Oke, depan. Berak oke, Anda di sini. Oke, santai ya. Jangan motong ya. Kan satu kesendirian ini kan satu-satunya. Yothefave ehad, ushemo ehad. Nih, ehad. Jadi satu-satunya sendirian di sini. Yothefave ehad, ushemo ehad. Nih, ini terjemahan tungtung nih. Maka Yothefave akan menjadi raja atas seluruh bumi. Lo lompat ke situ gimana sih Malikil? Saya tanya Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Kok malah balik? Ini orang Itu kayak saya anak-anak ya. paham dan saya pun sepakat, saya sangat sepakat dengan Zakaria 14 ayat 9. Tapi kenapa di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 dikatakan dua daging itu dikatakan sebagai satu daging? Itu siapa itu yang menyatukan? Nah, nggak bisa kan Anda? Nggak bisa karena pemahaman Anda adalah pemahaman pagan. Selesai Anda. Coba mau ngomong apa lagi? Dah, diam. Modal Itu begitu. teman-teman, Iya, selesai. saya Game over. Nah. saya menghargai diskusi kawan. Saya tidak seperti Anda Iya, yang saya pun gaya-gaya sangat preman. menghargai. Makanya Aduh, parah. setiap jawaban Anda itu saya dengar. Ketika Anda melenceng, di situ Anda tidak menjawab dalil yang saya kasih untuk pemaknaan ehad, ya selesai Anda di situ, stuck Anda. Jadi nggak mungkin pemahaman pagan mau ditaruh di dalam kekristenan Anda ini gimana? Orang di situ disatukan kok jelas. Mau ngomong apa sekarang? Allah itu adalah pribadi gitu, bukan gelar. Tapi kemudian Bapa yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 26 memiliki hidup dalam dirinya sendiri sehingga diberikannya anak. Siapa yang memberikan Bapa? Anak ini adalah firman-Nya ini loh yang keluar, makanya dikatakan anak. Sama seperti pikiran saya, kalau menghasilkan perkataan saya, maka perkataan saya itu adalah atau buah dari pikiran saya atau anak dari pikiran saya. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Itu jelas itu. Tetapi hakikatnya dia sebagai firman ya, maka itu dikatakan adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi Anda mau pakai pemahaman mana? Mau pakai pemahaman pagan atau pakai pemahaman Alkitab?
Sedangkan perjanjian lama sendiri mengatakan ehad itu artinya disatukan. Ayo, gimana? Gimana? Masih bisa pas nggak? Iya, tapi kamu bisa teratur nggak? Saya soalnya tidak suka tipikal. Jawab, makanya Loh. jawab saya. Kejadian 2 ayat 24 itu yang saya tunggu loh. Oke, udah ya. Nggak usah lari kemana-mana. Iya. Kamu kan gini deh ya. Kamu kan membuktikan di mana ehad itu adalah tunggal satu-satunya, itu kan? Makanya saya bawa Sakaria. Tunggal satu-satunya Aduh. dalam kesendirian. Kok Anda Parah kurang kali paham nih sih orang ini ya. pertanyaan saya? Kenapa kamu kesurupan? Nggak santai lah. kesurupan. Justru saya Kalau nggak sangat kesurupan, detail loh. Sama setiap perkataan Anda itu saya sangat detail saya dengarkan. Dah gitu Bukan, aja teman-teman. Jadi karena lawatan saya aja. saya nggak Wates itu suka. nggak akan mampu sama Tritunggal, ya akan begini staknya itu jadinya itu merasa tersakiti, merasa dipotong-potong. Iya, karena nanti diskusinya kayak preman. Kok kayak preman? Iya, kalau Justru saya Anda yang motong, kayak preman. Orang tanya apa, Anda serampang doang jawabannya, nggak jawab tapi nyerampang doang. Itu preman itu namanya. oke, Ini sudah. intelektual. Oke, Nah. kalau intelektual, kamu menghargai intelektual seperti apa? Teratur. Itu Loh, bukan kalau intelektual. jawaban Anda salah, saya sebagai dosen pasti saya lekeh jawaban Anda. Oke, jadi di sini Hayu le basar ehad. Anda bahas itu loh kejadian 2 ayat 24. Iya ini deh kejadian 2 karena ayat. apa yang atasnya Anda baca itu loh ehad, Anda buka coba. Iya, Anda buka. ini kejadian 2. Kenapa dua daging itu dikatakan satu daging? Anda jawab itu. Oke, sudah. Oke. Wehayu gimana sih? Lah iya, ini originalnya kejadian 2 ayat 24. Kamu gimana sih? Iya, pertanyaan saya itu bukan wehayu, bro. Iya. Kenapa dua daging itu ketika Oke, dipersatukan udah kamu tenang itu dulu. malah dikatakan sebagai satu daging? Iya. Itu pertanyaannya. Waduh, Oke. kasihan penonton, bro, nungguin jawabannya. Oke, Nangis nanti semua penonton kamu jawab kayak begitu, bro. Oke. Gimana sih? Oke, sudah. Nah, jadi 2 daging itu disatukan dalam satu daging, itu artinya disatukan dalam ikatan perkawinan. Itu maksudnya. Jadi satu ikatan Loh, perkawinan. kok satu dalam perkawinan? Coba Dalam Anda satu dalam baca coba di situ ada kata perkawinan nggak? Waduh, ditambah-tambahin teman-teman. Iya, dalam satu ikatan waduh, perkawinan. Kacau Memang ini. satu apa? Memang satu apa menurut Satu kamu? perkawinan coba. Iya, terus satu apa? tubuh di situ satu daging. Oh, jadi nempel tubuh Adam nempel ke Hawa begitu. Oh, nah, Nah, terus? makanya itu kenapa dibilang kayak nempel? Itu Iya, kan ada kan jadi bersama. nempel. Kok bisa kayak nempel? Itu Iya, kira-kira jadi nempel. jadi Jadi- kembar siam atau gimana itu? Nah, Iya. itu yang justru saya Makanya bilang. saya Bisa bawa ya, kayak analogi. begitu artinya. Makanya saya bawa Iya, analogi ini. bingung. Nah, Nih, kayak itu begini. pemahaman Anda pakan. Yesus adalah Bapa, Yesus Kok adalah Yesus? anak, Yesus Bahas adalah Adam dan Hawa kok lari ke Itu Yesus muka sih? Anda udah taruh sendiri di depan muka Anda gimana sih? Kok foto Bahas, Anda pajang bahas di situ? Adam kok lari ke Yesus sih? Gimana sih kamu ini? Loh, itu kan pemahaman Anda. Anda belum selesai menjawab pertanyaan saya malah kasih foto Anda di Parah situ. ini. Gimana sih? Parah ini. Kamu bisa teratur nggak? Loh, kamu yang nggak teratur, nggak Kamu jawab. kamu Waduh, mengasumsikan. teman-teman rugi waktu saya dari tadi di sini. Kamu mengasumsikan Nah, Adam. gini loh, kamu bisa nggak jawab? Kenapa dua daging itu jadi satu daging? Bisa jawab nggak? Iya, di situ Kok malah satu jadi satu ikatan. pernikahan? Ini kok jadi acara perkawinan gimana konsepnya? Iya, terus kamu maksudnya satu apa di situ? Nah, ayo. Satu apa? Ayo, Iya, coba. kenapa satu tubuh di situ, Malikil? Iya, Satu kamu tubuhnya jelaskan. dibilangnya satunya satu itu apa? ehad, kok bisa? Iya, satu apa di situ maksudnya? Ayo. Nah, ya kamu kok jelaskan. bisa? Lo itu pertanyaan saya kok jadi kamu tanya balik. Loh, saya kan sudah jelaskan. Di situ disatukan laki-laki dan Lo perempuan satu ikatan. disatukan sekarang bilang. Aduh. Ya, oke ya, kamu udah ngaku ya, disatukan teman-teman. Nah, itu makna dari ehad, udah ngaku Malikil sekarang. Nah, disatukan, ingat ya, denger itu tadi disatukan. Itu sesuai dengan yang saya baca tadi. Makanya pakai bro otak. Jangan kamu pelintir-pelintir, ngomong hanya ada satu Bapa doang, berarti anak itu bukan Allah. Gimana sih kamu ini? Bapa dikatakan Allah yang adalah sumber, berarti kalau anak adalah Allah, kamu nggak terima. Loh, itu kan makna dari Allah itu hakikat.
Waduh, parah ini. Udah selesai tidur kamu. Oke, sudah ya. Oke, gantian lah, jangan potong. Kamu Ya kalau udah, bicara, kamu menjelaskan tadi disatukan. aduh. Itu saya udah sepakat. Selesai kamu. Iya, jadi Udah selesai Adam, kamu. sebentar dulu, Adam dan Hawa disatukan dalam satu hubungan menjadi satu daging. Nah, itu disatukan betul. Iya, Adam Iya, dan Hawa. jadi Aduh, satu sebentar itu, dulu. jadi yang dua pribadi itu disatukan. Itulah ehad. Aduh, Mau parah ngomong ini. apa kamu? Jadi ehadnya, selesai ini. ehadnya bukan Udah, Adam bro, dan aku mau tidur, bro. loh, Udah. loh. Ini Udah, anak kecil ini diskusinya, nggak punya udah modal selesai, ya, itu udah disatukan, nggak punya udah modal selesai. ya Emang udah, definisi Allah itu udah itu kok. ya udah ganti Ehad tungtung itu yang artinya lain lah kalau disatukan. nggak punya modal lah. Ya kamu nggak punya modal. Iya, Saya tadi paham. baca literatur, kamu main kopi-kopi literatur saya, enak aja kamu ikut-ikut Siapa yang disatukan. kopi-kopi literatur? Kamu tuh satu kok disatukan, enak aja kamu ikut-ikut. Siapa yang Kamu bilang? bidat itu bidat aja, ngapain Siapa ikut-ikut yang bilang? disatukan? Siapa yang bilang kopi-kopi Enak literatur? aja. Saya, Loh, kamu tuh tiru-tiru. kamu tuh dari tiru-tiru. tadi bawa Jelas buku di situ artinya Bapak disatukan. Gereja. Kenapa kamu yang awalnya satu doang? Saya Bil? bawa Kamu ngomong disatukan. Alkitab. Itu Kamu bawa namanya buku tukang Bapak nyontek. Gereja. Itu namanya nyontek. Siapa yang nyontek? Nyontek. Loh, saya tadi Siapa nunjukin yang literatur nyontek? saya. Artinya ehad itu disatukan loh. Lah, saya tidak bilang ehad disatukan, mereka disatukan. Sekarang Mereka berubah disatukan. lagi teman-teman. Waduh. Merekanya, Wanes. merekanya, Gimana sih kamu merekanya ini? adalah laki-laki dan Waduh, perempuan. Udah berubah Merekanya lagi. Jadi gimana sebentar. bro? Konsep yang pastinya gimana? Kenapa dua daging itu di situ menjadi satu? Itu konsepnya gimana sih? Menjadi satu daging, dua daging kok bisa jadi satu daging? Iya, kamu tahu Iya. kan ada kata menjadi. Heeh. Kata menjadi Terus, apa? menjadi apa? Menjadi sebelumnya kan mereka tidak satu. Kenapa di situ menjadi satu itu kok bisa? Iya, Dia itu kan dua sebelumnya. daging tuh. Kenapa ada kemudian dikatakan ehad menjadi satu itu kenapa? Oke, kamu santai lah, jangan diskusi kayak preman. Jadi ada Kamu kata yang kayak menjadi. preman itu parah tukang ini orang. rampok. Literatur saya sudah Anak-anak menjelaskan sekali nih orang Anda ini ya. rampok itu, Anda yang preman kok jadi saya yang preman. Kayak anak-anak kamu, bro. Anak kamu ini, kamu yang Saya itu dikatakan kawan-kawan ini, percuma Wanes itu berikan begitu. mutiara Udah kepada dia yang Deduan. salah suka nuduh orang. Emang kurang ajar emang Wanes itu. Ini ada kata menjadi, ya. Iya, menjadi satu kok bisa. Oke, Dua jadi- daging dijadikan satu. Oke, berarti Emang menjadi ini satu. Kembar siam. Oke, Kembar oke. siam. Nah, iya, menjadi satu Kembar apa? siam. Menjadi satu, Kamu Menjadi jawab satu apa? kenapa menjadi satu daging kembar siam? Iya, menjadi satu daging di sini menjadi satu hubungan maksudnya suami istri. Itu loh. Yang tanya menjadi yang hubungan suami istri tahu itu hubungan suami istri. Kenapa dua daging itu dikatakan satu daging? Kamu paham nggak pertanyaan? Kamu kan mau mendalilkan kata Aduh, ehad. preman ini. Sebentar, kamu mau mendalilkan kata ehad. Preman teman-teman. Lo kok preman? Gimana tuh? Suami Yang istri preman itu siapa? tahu, anak TK itu tahu. Itu hubungan suami istri. Parah Lu ini. tahu, kamu nggak perlu baca ayat itulah. Atau gini aja deh, Tapi kan tungtung ayat yang itu paham, udah ayo jelas. naik. Laki-laki dan perempuan itu adalah dua daging. Tapi Iya, kenapa kayak kemudian perempuan disatukan ini lagi? orang ini. Kayak perempuan mulutnya nggak bisa ngerem. Justru saya ini tajam. Jadi Oh, setiap tante. yang Oh, bilang kamu Anda itu tante. saya kejar. Pantas. Tante. Udah? Oh iya, iya pantas. Udah selesai Iya, kamu. Iya, nggak saya bisa pakai ngerem. gayamu itu, yang tukang pelintir-pelintir itu. Ya, yang pelintir siapa? Iya. Saya Ya. pakai gayamu yang memanipulatif, tetapi Apa yang saya manipulatif? Ayo, itu apa? iya saya pakai gayamu. Apa Makanya saya yang kejar saya Anda di situ dan Anda nggak Iya, bisa apa napas. yang saya manipulatif? Udah kalah napas Anda, makanya Anda itu udah ngap-ngap. Kenapa di situ dikatakan dua daging itu dijadikan satu daging? Jawab deh. Ini ada menjadi. Jawab. Dek. Menjadi. Dijawab malah hubungan suami istri. Iya. Anak TK yang nggak Aduh, sekolah pun parah memang. tahu. Alah. Sekarang kenapa satu daging? Itu Bukan, mah ehad. gini deh ya, Disatukan. saya Jangan sengaja. colong narasi saya. Saya Data sengaja. dicolong gimana kamu ini? Saya sengaja tidak ya mengata kamu dengan suara begitu tumpang tindih. Nanti gaya preman jatuhnya. Nggak ada Kamu yang nilainya. preman, kamu yang nyolong kok jadi saya yang dituduh. Gini ya, Justru jadi Pak, ini saya kasih tahu ya. Justru yang dicolong itu yang harusnya galak, bukan preman yang lebih galak. apa yang saya nyolong dari kamu? Hah?
Nah, justru iya harus saya dong yang galak karena narasi saya, data saya tadi Anda curi, Anda ngomong disatukan, nggak terima Lah saya. iya, yang disatukan adalah laki-laki dan perempuan. Itu Oke. disatukan kok bisa? Dua daging disatukan dikatakan ehat. Wah, Disatukan nyolong menjadi, lagi istilah saya. menjadi. Wah, Eh, me- udah tidur ini mah pencuri ini. dua, Wah, dua nyolong. disatukan Dah, menjadi ehad, menjadi. Kamu tahu nggak kata menjadi? Iya, kamu tadi udah mengatakan disatukan. Sebelumnya mereka tidak ehad, lalu disatukan menjadi, Nah, iya itu menjadi. awalnya itu dikatakan dua, ya kan? Iya. Ada dua daging. Di situ Jadi ada laki-laki, ada ada perempuan. Terus proses, di situ ada dikatakan proses. menjadi satu daging. Kenapa Iya, ada dikatakan proses ehat, mereka, Dek? ada Jawab. proses mereka bukan ehad, lalu Oh, itu mereka berarti bukan disatukan. satu tuh, bukan satu di bawah. Kan ada kata menjadi, kawan. Nah, Dek, iya kenapa menjadi Dek. satu daging? Iya, sebelumnya mereka nggak ehad, Loh, disatukan iya menjadi sebelumnya ehad. beda, memang beda. Terus kenapa di situ satunya Parah itu ini orang ini. dikatakan sebagai ehat? Kalau ternyata disatukan menjadi satu, kok bisa? Nah, itu penempatan bahasa yang Anda itu lupakan. Anda mau pelintir-pelintir. Jadi pemahaman ya, jadi pemahaman yang esa di dalam perjanjian lama, yang itu bicara tentang disatukannya itu, mau dipelintir. Mana firman, imam itu sebagai firman, raja sebagai firman. Lalu nabi sebagai firman, itu saya bisa menjelaskan itu bagaimana. Tapi Gantian kalau Anda ya, dari saya kan terminologi teratur. Saya Allah mendengar aja Anda bicara loh. nggak selesai, nggak Host bisa lulus. besarkan layar saya? Gimana saya mau nyekolin Anda tingkat lanjut? Host bisa besarkan Belum layar aja saya, host? Anda. Gini Ya, ya. saya minta jawaban ya, Iya. bukan Aduh, celotehan. gini. Ya, jadi gini ya. Jadi kan dulunya mereka itu terpisah. Wedabak, ya, wedabak, ya. Yang ngomong gak terpisah itu siapa? Yang ngomong kembar siam itu kan Anda tadi. Aduh, bro, Kok bisa sebelumnya jadi satu? Itu Anda. Nggak perlu bro jelasin dari atas. santai Udah paham dulu saya. lah, Udah santai, paham, bro. santai. Saya Saya dari kecil jelaskan. udah paham itu. Udah. Yang terpisah memang tahu. Memang suami istri itu memang beda. Saya jelaskan Dua secara daging, dua kaidah pribadi. bahasanya. Udahlah, kamu ke bawah bro, nggak usah ke Loh, atas. kok udahlah? Iya langsung ke bawah aja. Kenapa itu ehatnya itu dua daging itu jadi satu itu dikatakan begitu. Tapi Iya, sebelumnya mereka nggak ehad. kok bukan ehot itu, kok pakainya ehat sih? Nggak Mereka- senang saya. aduh. Saya maunya sepakat sama kamu loh. Ehat itu adalah satu biji kayak hidung Oke, saya. Kayak- satu apa? kayak Jadi satu batu. apa? Nah, Saya ikuti itu mau saya kamu. maunya kayak begitu. Iya, Tapi satu kenapa apa? Dua Satu apa? pribadi malah dibilangnya satunya itu ehat. Kok Iya, bisa? satu apa? Itu Satu pusing apa? saya. Coba Iya, kenapa satu apa? pakai katanya ehat? Iya, kamu bertanya. Ketika saya mau jawab, kamu nggak mau. Aneh kamu orang ini. dua daging itu dikatakan menjadi satu terus pakainya ehat? Iya, di Kenapa? sini bukan satu menjadi kembar siam, satu ikatan. Itu maksudnya. Loh, kok satu ikatan? Mana ada ikatan cinta di situ dikatakan? Nggak ada. Lalu satu apa? daging. Dua daging jadi satu daging. Lah iya, satu ikatan Loh, itu. kamu kan mau mengatakan tiga Allah. Ya Loh, kan? tiga Allah? Kok jadi satu Allah kan? Nggak Anda nggak terima nyambung itu. ini orangnya Nah, di situ, diskusinya. dua daging kok bisa jadi satu daging? Bingung saya. Saya ini mau pro sama kamu loh sebetulnya. Kok kamu nggak bisa jawab? Oke. Gimana? Sekarang gini ya. Sebelumnya mereka ehad tidak? Beda kan itu tadi udah Oke. jelas Sebelumnya, laki-laki sama perempuan kok iya, jelas. sebelumnya mereka berdiri masing-masing kan, individu-individu, ya. Jadi ada dua. Jadi makanya di sini dulu saya jelaskan dari kaidah bahasanya, Mati dulu bro. biar Saya- kamu ngerti. Ini apa mau kencing? Ini Oh, aduh, apa kebelet Pak. denger narasimu. Iya, oke. muter-muter aja dari tadi. Oke, silakan. Iya. Kayak perempuan ini orang ini. Jadi kata wedabak itu mengindikasikan ada dua itu menjadi satu. Ada kata menjadi satu ikatan. Jadi yang bersatu, yang menjadi ehad itu bukan tubuhnya. Kalau itu dipahami ehad adalah tubuhnya, harusnya jadi seperti ini. Nih, saya tutupi satu nih. Jadi Adam dan Hawa. Ini Adam, ini Hawa. Begitu, satu tubuh. Itu. Jadi di situ kan dia ngototnya dia kata ehadnya itu apa? Karena di situ ada kata menjadi. Apanya yang Oh, menjadi oke. satu? Gimana Sebentar dulu. Malikil? Apa jawabannya? Apanya ya? Ya menjadi satu Kok ikatan. tadi Jadi fotomu dua. kamu tunjukin lagi, kamu ngomong apa?
Kok fotomu ditunjukin Jadi lagi? kamu kan mau membawa, kan Adam dan Hawa adalah fisik, ya. Kamu Emang bawa. Adam dan Hawa nggak Aduh, punya fisik? sebentar. Fisiknya Iya. sama. Nah, Atau gimana Adam dan sih? Hawa menjadi satu. Kalau ehad kamu mengacu kepada dua oknum jadi satu. Nah, berarti Adam Waduh, dan aku Hawa. di report. Wanes, jangan report nah Islam, ya ampun. Bukan di Malikul report. di sini udah kencing di celana, jangan aku lah yang diserang. Emang kalian Nggak ada yang report kamu. Jadi, Kena peringatan. oh, kena peringatan. Iya, jadi gini lah kawan-kawan ya. Menjadi satu, ada kata menjadi satu. Aku diturunkan supaya nggak kena ini. Oke, ayo. Gimana Oke. Malikil? Orang Oke. saya itu tanya loh, kok malah kamu nunjukin fotomu lagi? Gimana sih? Kiamat gini. Kamu Malikil, sebentar gimana dulu. sih kamu ini? Saya Gini. itu tanya Iya, dua yang daging menjadi kok bisa satu. dibilang satu daging Malikil. Saya ini Iya, lalu dasar loh, unity-mu tiga Allah apa? kok bisa dibilang satu Allah? Gimana konsepnya? Loh, saya ini mau ngikut kamu loh, tiga Allah kayak Mormon. Tapi kok tiba-tiba jadi satu Allah? Ini bingung kalau pakai ehad ini. Gini loh bro, dasarmu Iyalah. ehad itu kan unity. Nah unity artinya ada oknum-oknum menjadi satu, benar kan? Itu kan Iya, dasarmu. menjadi satu. Oke, Itu nah makanya, sekarang, kok aduh bisa? sebentar dulu Ada saya dua jelaskan. oknum, ada dua manusia, ada dua daging, ada dua parah ini. Iya, yang dibedakan kemudian kok bisa dibilang satu daging? Oke, ketika mereka menjadi ehad, mereka itu jadi kembar siam atau berdiri masing-masing? Loh, kamu kan yang bilang kembar siam. Loh, Kenapa itu makanya Aisyah? Tapi bro. kamu bilang gitu. Loh, Pak. yang bilang kan kamu tadi. Iya, kok bisa ya jadi satu? Kan kamu yang bilang. Kiamat ini nggak saya ngerti itu nggak ya. punya jawaban. Kiamat, Tapi gini. saya itu tanya sama Anda. Terminologi carikan Anda aja carikan belum yang final. lain lah yang bisa diskusi sehat. Capek saya diskusi kayak begini, serius. Nggak bisa napas. Nggak bisa. Iya, bukan capek saya, bukan tipe saya diskusi Iya. kayak gini, nggak ada Iya, bukan nilai, kelas nggak ada, saya memang Anda itu. nggak ada terlalu bobotnya rendah diskusi Anda di kayak sini. gini, Iya, terlalu rendah Anda. nggak ada bobotnya. Gitu, bro. Jadi rugi, saya mau lanjut S2, saya orang matematika ketemu sama gelandangan begini, nggak bisa diskusi. Iya terserah anda bro. Bro. Kelasku ini aku udah merendah loh ketemu sama kamu. Jadi wedabak ini Nah, kamu artinya ini bersatu. ada Kipli lagi nih, Mereka berdua Ngapain kamu bersatu. kayak kamu? Coba, Kipli, bentar diam dulu kamu Malikil. Ya udah Diam cuma dulu aja kamu. atasi Diam, si diam, kiamat. Cerewet nih. Coba. Islam, Islam. Nah, apa ini mau dua orang mau Kamu saya kayak rontok perempuan bro, kemana? nggak bisa teratur, kayak perempuan Nah, kamu. kamu itu jawabnya apa? Jawabanmu kayak sampah gitu. Makan aja tuh sampahmu. Bodoh. Jadi kalau kelihatan orang kalau punya pengetahuan begini nggak sekolah ditemuin sama saya. ya kalau orang sekolah nggak seperti kamu bro. Loh, Itu bukti kamu nggak justru sekolah. karena saya tegas, seorang dosen itu tegas loh. Masa seorang dosen dipelintir-pelintir kayak gitu diam, yalah dikeplak kepalamu, dilempar bukumu. Oke, Kamu kamu bisa serahkan dengar tugasmu ke saya saya. 1 menit. Kamu bisa dengar saya 1 menit. Gini ya, kamu kan membawa kata ehad itu sebagai dasar argumentasimu untuk menyatakan Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang Kok roh Allah punya- yang adalah roh? Aduh, Bentar dulu. Kok ini kamu kiamat mau ini. diskusi, nanti Kamu jangan dulu kayak- motong, saya ajari kayak dulu ini loh, kamu kayak deh. Samuel Siaan loh kemarin 10 menit langsung turun sama saya. Ngomong Iya Allah karena adalah kamu roh. mulutnya mulut perempuan. Kamu yang nggak mulut ada. perempuan. Kamu Saya harus tanya itu konsisten. Gini, Kamu gini. jawabnya itu apa? Kalau diskusi Mulutmu dengan itu kamu harus diikat jinmu harus Jadi diikat bawa- dulu. bawa perempuan kamu Iya itu. karena jinmu itu kepanasan harus Ya, diikat jinmu dulu. itu. Iya yang kamu pakai kebanyakan pemahaman, jin. Ini kok anjing kepala 3. Fotomu kamu pajang-pajang. Kamu kayak ini bro, jinmu harus diikat pakai timer. Ini siapa Ngata-ngatain nih kan? yang di bawah nih? Ini Wanes gitu kalau udah kalah ngata-ngatain orang mulu. Gak bisa Bukan. jawab, gak fokus. Jadi sama harus jawaban. diikat jinnya Kasihan lo di bawah. supaya Ada 2 daging di situ malah dibilangnya 1 daging. Gimana konsepnya? lah iya mereka menjadi satu menjadi berarti Ya dia iya dijadikan 1 kok malah nyolong kamu jawabanku. Gimana sih? artinya kata Diulang-ulang terus, ehad dijadikan satu. artinya kata ehad tidak berdiri pada suatu kesatuan, tidak, kata ehad Loh, kok memang malah satu. tidak beri pada satu kesatuan, gimana toh?
Waduh. Menjadi, ada kata Dikatakan menjadi, menjadi ada satu, tapi proses. dikatakan ehad itu tidak beri pada satu kesatuan. Gimana sih kamu Nah, pemahamannya? kalau kamu memahami bahwa dua itu dijadikan satu, menjadi satu secara literal, gini aja bro, maka gini. konsekuensinya adalah kembar biar siam. biar lurus Begitu. otakmu, biar lurus otakmu. Di situ ada satu, Bahaya awalnya ini ada anak dua kecil daging atau ini. satu daging? Dua, terus Dua daging. Kenapa Ah, ah. dibilang jadi satu daging? menjadi, jangan Ya iya, ada kata karena di situ menjadi. pakai kata ehad Nah, bukan ehot. kata menjadi satu di situ bukan dagingnya, ditempel jadi satu Oh, bukan. di situ tulisnya satu daging. Mau ngomong apa kamu? Nah, sekarang berarti Adam dan Hawa kembar siam dong. Kamu jawab. Kenapa di situ satu daging, Dek? Iya, dua Waduh, tubuh kamu itu. ini nggak lulus kamu. Saya kasih nilai E kamu atau F langsung. Fail. Dua Ulang lagi daging kamu semester itu, depan. dua individu itu disatukan dalam ikatan. Itu maksudnya menjadi satu ikatan perkawinan. Kurang ajar, kamu ngapain ngikut-ngikut saya? Ngapain? Kok ngikutin kamu? Siapa yang ngikutin? Jadikan satu tadi. Itu saya ada literaturnya, ngapain ikut-ikut? Kamu Menjadi bilangnya satu satu. dalam kesendirian. Ngapain kamu ikut-ikutan? Iya, jadi dua itu menjadi satu. Satunya Nah, satu iya, apa? Satu ngapain ikatan. ikut-ikut, Dek? Lah kan dua itu tidak berarti dua ikatan. Siapa bilang itu dua ikatan? Satu Dua ikatan. dijadikan satu. Ya udah, nggak Aduh. usah kamu bilang orang Tritunggal itu tiga Allah kayak Mormon. Gitu Oke. aja nggak bisa Nah kamu sekarang menjelaskan. alamu itu adalah tiga menjadi satu, benar? Iya, Oh, tiga pribadi yang menjadi adalah satu. Allah. Oke, kita masuk ke situ. Nah sekarang di mana? Silakan. Oke, masuk ke situ. Di Firman mana? sekarang oke. Sekarang ya, saya akan menjelaskan keimanan saya. Sekarang Anda menolak firman adalah Allah. Sang firman adalah Allah. Kalau firman adalah perkataan Allah. Nah, ayo. Oh, sekarang bedakan antara firman yang berkata dengan firman yang datang. Coba Anda buka Yeskiel 1. Ya, Mbak, bukalah. Kenapa harus saya, bro? Loh, di situ saya langsung kasih ayatnya. Ya kan kamu di layar besar. Gimana sih? Oke, yaudah. Artinya bisa lah kamu bertanggung jawab atas Gampang. narasimu. Iya. Saya kasih langsung literaturnya, bro. Nggak cuma ngomong. Nih. Oke, silakan. Nih ya. Ayat 3 tuh. Datanglah firman Tuhan. Nah, nanti termasuk ini. Jadi saya sudah tahu bagaimana berretorika ya. Kalau Anda mau omong kosong, selesai Anda kayak tadi. Hati-hati Anda. Oke. Ya, jadi alamu itu adalah ada bro, tiga ya. Ada tiga oknum menjadi satu ya. Oke. Simpan dulu nafasmu. Iya. Simpan dulu aja nafasmu. Oke. Gak usah banyak ngomong. Teratur ya. Saya dengarkan kamu. Oke. Saya teratur. Kalau Anda pakai otak, saya teratur. Kalau Anda nggak punya otak ya, saya tendangin terus kepala Anda. Camkan itu. Oke, ntar ya saya tunjukkan literatur. Duh, mana ya, banyak banget. Ntar ya. Oh, kemarin udah dibuka. Di sini aja deh. Sorry ya teman-teman ya kalau ada kata-kata yang terlalu kejam, karena memang yang kayak begini ini udah harus ditegasin teman-teman. Itu memang buah-buah Tritunggal begitu, bro. Oh enggak, Anda itu tadi mengatakan saya kayak ini cewek lah, Anda katain binatang lah, pakai gambar-gambar itu. Ah, memang Anda kayak cewek, itu sudah nggak kayak betina, sopan. bro, serius. Mulutmu kayak betina. Kamu itu tadi udah jadi penjahat, nyolong literatur saya. Anda katain pula saya. Gimana kamu itu? Merasa tersakiti tapi kamu penjahatnya. Enak aja kamu. Dari tadi kamu nyerocos kayak betina. Memang benar itu. Nah, kan ngatain kan gitulah. Gitu buah-buah dari Yohanes itu begitu. Orang tegas melurus pemahamannya yang salah, malah dibilang nyerocos. Gimana kamu mau lurus pemahamanmu? Ya udah, mana datamu mana? Sabar, ini literatur saya banyak banget mesti tunjukin kamu. Aduh, kamu mau buka apa? Biar saya bantuin cara carikan. Mama, kamu apa datamu dari tadi cuman modal congor. Sabar ya, ini saya bacain ini, aduh ratusan. Oh ini, puji Tuhan. Nih ya. Ya tenang Pak sopir. Malikin. Semoga kamu sembuh ya.
Saya doakan kamu. Nih ya. Jadi ini dari dokter nih. Jadi saya kan orang berpendidikan ya. Jadi saya pakai literatur itu ya dari orang yang berpendidikan, bukan orang yang belajar di bawah pohon ya atau bawah jembatan. Jadi ya saya pakainya sekelas dokter lah. Ya Malikil ya. Kalau kamu kan nggak sekolah. Oke, ini ya. Ini di sini dijelaskan doktrin Tritunggal dan bidat-bidat. Ingat ya teman-teman ya. Jadi orang yang pinter, orang yang cerdas itu pasti Tritunggal. Pasti. Kalau Anda nggak Tritunggal, panggillah profesor yang tidak Tritunggal. Saya bikin kencing di celana kayak ini tadi. Barusan aja cuma ngomong ehat aja udah kencing di celana. Jadi gini loh, jangan main-main dengan pemahaman Tritunggal, karena ini pemahaman Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau Anda nggak memahami Tritunggal, bagaimana Allah yang kompleks itu menyatakan kehendaknya, menyatakan dirinya, Anda akan mati di tempat Anda. Akan malu ketika Anda debat. Beneran. Jangan main-main di sini. Nih ya, saya tunjukkan. Jadi ini bukan, Alkitab itu bicara tentang dogma, tapi bagaimana dogma itu kemudian oleh para bapak-bapak gereja, oleh para rasul itu dijelaskan dengan begitu mudah, supaya kita nggak tersesat dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Itu loh. Jadi hati-hati yang bilang, wah itu cuma dogma, itu palsu, itu bikinan. Kepalamu. Nih ya. Ini bicara tentang firman Tuhan ya. Di sini dikatakan ya. Kejadian 15 ayat 1 kita membaca, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Teks ini menarik karena firman Tuhan itu dikatakan apa? Datang kepada Abraham dalam sebuah visi. Ya, jika firman Tuhan di sini semena-mena, ini mau tipuan Anda di sini, tapi justru dengan mudah ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu sebetulnya ada di luar kepala. Itu saya udah tahu jebakannya Anda akan di mana. Jadi ingat ya, di luar dari pemahaman Alkitab itu akan sakit pikiran Anda, akan malu Anda di sini. Camkan itu ya. Jadi katakan firman Tuhan di sini semata-mata, kalau seandainya ya, jika firman Tuhan di sini semata-mata ucapan atau dapat didengar, mengapa dikatakan bahwa firman Tuhan itu datang dalam sebuah visi yang berarti dapat dilihat? Nah, itu ya. Lalu di sini dikomparasi nih di dalam 1 Samuel 3 ayat 21 ya. Atau nanti bisa cek juga di ayat yang ke-10 ya dan seterusnya, itu sangat jelas itu. Di situ bahwasanya Samuel itu didatangi oleh Tuhan. Di ayat 21-nya yang akan Anda takia tetapi Anda akan nyungsep kalau Anda mau pakai takia Anda. Di sini dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Anda mau pelintir-pelintir ini, ingat ya, Anda cek dulu bro di ayat-ayat sebelumnya, dan itu sangat mudah ya. Jadi kalau Anda belum bisa jawab ini, Anda jangan berretorika dulu. Kenapa di sini dikatakan datanglah firman Tuhan dengan suatu visi dan kemudian di situ menampakkan diri, tetapi tidak sekedar langsung aja perkataan. Tuh ya. Terus begitu juga di dalam Yeremia, tadi yang saya kasih tahu, Yeremia 1. Kalau kita baca itu beberapa kali di situ dikatakan apa? Firman Tuhan itu datang. Jadi bukan bisik gitu, bukan bisik, tapi datang. Wah ini kalau di bawah ada yang nggak terima saya pakai data ya, Anda kelihatan nggak pernah sekolah. Kalau Anda pernah mengerjakan tugas akhir ya, tesis Anda, pasti Anda tahu Anda membutuhkan banyak referensi, nggak cuman asal nulis. Orang sekolah itu begitu, beda kelasnya. Kalau saya cuman gini doang, emangnya nggak bisa di luar kepala sih kalau jelasin begini, ayat-ayat juga di luar kepala. Tetapi justru ini firman Tuhan ya. Anda baca nanti di ayat 2, 3, 4, di situ firman Tuhan itu datang. Jadi nggak hanya ngomong perkataan. Jadi di sini dikatakan hal yang sama-sama juga terdapat dalam ayat 9, di mana firman Tuhan yang datang kepada Yeremia tersebut. Ini doktoral ini yang ngomong.
itu diidentifikasikan sebagai Tuhan atau Yahweh yang mengulurkan tangannya dan menjamah mulut dari Yeremia. Kok bisa? Katanya cuma perkataan, tapi dia datang kemudian malah di situ dikatakan apa? Menjamah mulut. Saya nggak mengatakan di sini yang fisik bagaimana, tetapi di situ menunjukkan kedatangannya itu, kemudian dia menjamahnya itu loh. Nah ya, jadi kemudian di sini ditutup nih. Jadi ini saya nggak bertakia ya, tetapi apa kata seorang yang berpendidikan. Ini ya, saya hanya mengutip ya. Jadi gagasan mengenai firman atau logos dalam prolog Injil Yohanes bagi pribadi Yesus Kristus bukanlah gagasan yang diciptakan oleh Yohanes sendiri. Gagasan itu berasal dari Perjanjian Lama yang menggunakan ekspresi firman datang. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus itu sebagai firman yang hidup dan para rasul lah yang menjadi saksinya. Sebagai titular atau sebutan sebagai gelar untuk berbicara mengenai pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, gitu ya. Silakan Anda bantah kalau mampu. Jangan motong ya. Saya kan sudah mendengarkan Anda. Saya Pak Ya, Anda. saya tahu bro. Gini, sorry. Aduh, Saya kasih tahu parah dikit ya. memang. Saya kasih tahu dikit doang. Cuman nggak nyampe 10 detik. Jadi gini, saya itu nggak Anda potong karena memang yang saya tunjukkan itu data dan saya nggak bertakia. Kalau Anda baru ngomong dia langsung salah, Anda pelintir, ya daripada yang lain tersesat dan menurut saya kurang intelektual, ya untuk apa didengar? Karena Anda tidak menjawab kayak tadi, makanya saya potong, sadar diri Oke, Anda. sudah oke ya. Jadi gini, yang Anda paparkan dari tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab semua. Satu saya hanya membuktikan. Nggak ya. sesuai dengan Aduh, Alkitab itu landasanmu apa? Loh, kamu kan parah ini enak asal orang ngomong. ini. Framing, asal ngomong. Coba, gelar Anda apa sih? Itu dokter kamu loh. bisa diskusi kagak sih? Nggak, kamu sekolah nggak? Ini. Loh, saya nunjukin data loh. Berpendidikan. Iya, Orang itu kan berpendidikan, dan data saya di luar berpendidikan. Nah, Alkitab. terus kamu kok ngomong Aduh, parah. itu di Wih, luar wih, wih. Alkitab, orang pakai ayat Alkitab kok. Terus pemahamanmu dari ngocehmu dari Alkitab gitu. Kamu bisa diskusi gak sih? Wah, ya nggak nyambung kamu. Iya, saya Narasimu, bantah. pikiranmu, Saya bantah datamu framing dengan kamu ke saya, Alkitab. itu nggak nyampe, bro. Iya, saya bantah datamu dengan Alkitab. Nih, satu aja ayatnya. Jadi kamu kan mengatakan bahwa Allah yang adalah roh itu adalah kesatuan. Berarti roh itu ada 3. Jadi bersatu roh 3. Nah, di sini 2 Samuel 23 ayat 2. Nih, Rua itu namanya Yotevave. Diber. Jadi Rua itu. Roh 2 Samuel 23 ayat, Iya. bentar saya lagi nyatet. Jangan cepet-cepet lah, tunjukin dulu. 2 Coba, Samuel 23 ayat 2. Ayat 2. Oke. Lanjut. Jadi ruah itu singular. Kamu harus punya dasarnya dari Alkitab bahwa ruah itu bertiga plural. Sorry. Aduh, Itu siapa parah ini Sitras orang itu? ini. Sitras itu kalau mau naik aja hatua sama saya. Nah, ini saya Santai. serius ini. Iya, santai saya aja. kalian Kamu semua. santai Pemikiranmu aja. yang bodoh itu saya hancurin semua di sini. Coba naik. Nggak usah banyak ngomong kamu di bawah. Ayo, Wanes naik parah yuk. ini. Iya. Saya Santai kandangin lah. kalian semua. Makanya kenapa saya bilang kamu perempuan? Jangankan RT 6 yang kayak begitu banyaknya sih saya kandangin, apalagi kalian para bidat. Ya modal senjata AK-47 semua bisa kawan. Ehadisme itu udah jelas, udah naik aja saya kandangin. Kalau modal senjata AK-47, Nggak usah banyak ngomong. Kalau modal Datamu tuh udah nggak nyambung. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh itu apa? Bicara tentang apa sih itu 23 24-nya? Bahkan kamu baru satu data aja gampang saya bantah. Mau ngomong apa kamu? ini orang Nggak bisa kamu diskusi nafas kagak di sih? sini. Duh. Anda itu lo ngomong Allah itu roh, kamu ngomong tiga roh. Terus Allah itu roh itu apa definisinya? Anda Nah, belum selesai menjelaskan kalau itu. kamu mengatakan Roh itu apa bahwa sih? Coba roh itu apa? Jelaskan dulu. parah. Roh itu apa? Jelaskan. Ditunggu. Roh itu keberadaan Sang Pencipta. Roh itu keberadaan. Transenden. Roh itu keberadaan. Iya. Nah, lalu apa? Roh apa? Kenapa Roma 8 ayat 26 di situ dikatakan roh itu turut Nah, berdoa? kan melebar. Sebentar dulu deh. Oh, kok melebar? Aduh, kamu kok Kamu ketakutan? mengatakan Allah itu roh kalau Ya, keberadaan. jadi Kenapa kawan-kawan, di Yohanes kan kawan-kawan 4 ayat bisa 23 lihat sampai ya. 24 Bisa itu lihat dikatakan bahwa relasi doa itu adalah relasi dalam roh. kiamat nggak bisa diskusi motong-motong ya, karena Loh, kamu diskusi yang kayak nggak begini. bisa menjawab.
Kamu belum apa-apa, baru satu premis aja udah langsung salah pemahamannya. Saya tahu cara pelintirannya Wanes itu kayak begitu. Makanya justru saya langsung selesaikan Anda. Nah, Langsung saya kurungin, saya pindahin kamu kalau bisa ngelewatin Parah. itu Allah itu roh Udah ya, biasa. host, saya males diskusinya kayak begini. Nah, nggak bisa. Capek. Allah itu Capek saya. apa? Jawab. Serius, Allah itu serius. roh. Saya capek diskusi selalu dipotong. Nggak Serius, saya bisa. nggak mau. Dia mau ngomong Allah itu roh, mau di framing, mau dipelintir. Iya, saya turun aja ya, host. Bukan Ya, kita kabur tunggu. Ya, silakan, karena silakan, nggak bro. dikasih Jelaskan itu Allah waktu. itu roh. Hostnya nggak Jelaskan. bisa mengatur Allah jalan itu roh, diskusi. silakan Anda jelaskan. Jangan menggap-menggap Saya Anda di sini. turun. Kiamat. Ya, naikkan aja apa si ininya lagi apa kroco-kroconya. Naik kroco. Biar saya karungin kalian.